نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها السعود، وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب. أما بعد، حضرات المحترمون والمكرمون، para alim, para ulama, para masyayikh, guru-guru kita yang mengelola Masjid Nurul Ikhlas, khususnya Dewan Kepengurusan Masjid Nurul Ikhlas, ayahanda kita Bapak Hakim serta tim sukses beliau dan jajaran kepengurusannya, tidak lupa para jamaah yang oleh Allah dipilih menjadi hamba-hambanya yang memakmurkan Masjid Nurul Ikhlas. Semoga kehadiran saya di tempat ini mendapatkan keberkahan panjenengan sedaya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pagi yang sangat cerah ya. Allahumma inni asbahka minka fi ni'mah. Ya Allah, jadikanlah bagi hari ini penuh dengan nikmat. Allahumma inni asbahka minka fi ni'mah wa afiyah, nikmat yang kau jadikan sebagai sarana untuk menjalankan perintahmu, wa afiyah wa sitrin fa atmim ni'mataka alayya, dan hapuskanlah segala dosa-dosa kami dan tambahkanlah kenikmatan-kenikmatan yang kau berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam satu doa yang lain, Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allahumma inni ashhadu, Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'i khalqika. Di pagi yang terang ini kami menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Wahdahu la syarika lah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jadikanlah di pagi ini kami berlindung dari segala hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan kami berlindung kepada Engkau dari hal-hal yang mengikat. Bukhl itu artinya pelit, tapi di dalam kalimat ini maksudnya adalah menjadikan kita ini tertutup jalan-jalan kebaikannya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan kami berlindung dari segala hal yang lemah dan malas. Subhanallah, agama ini mengajarkan kepada kita satu konstruksi kebaikan. Betapa hidup kita ini sangat urgen membutuhkan agama, membutuhkan satu nur cahaya yang ada di dalam Al-Quran tadi. Kita hidup di dunia ini dikonstruksikan oleh Allah. Ketika kita bangun, suruh memuji Allah, diperintahkan untuk memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami. Betapa hidup ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Ketika seseorang itu dari tidurnya kemudian Allah wafatkan, maka setidaknya segala amalan kebaikan mereka akan selesai. Tetapi kebaikannya adalah amalan keburukan mereka juga selesai.
Maka ketika kita oleh Allah diberikan kehidupan, alhamdulillahilladzi ahyana, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah inilah yang akan menjadikan kita ini orang yang beriman, menjadikan orang-orang yang ikrar, mengetahui betapa agungnya Allah di dalam proses kehidupan kita. Tubuh-tubuh yang ada di setiap saraf kita semua berpijak dari perintahnya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang beriman itu kan diajarin sama Allah itu agar kita itu berpikir semua itu Allah yang menghendaki. Tapi kalau bagi keilmuan, kedokteran maksudnya, mereka hanya menganalisis secara fisika saja, menganalisis secara zahirnya saja. Ketika jantung masih berdetak maka masih hidup dia. Tapi bagaimana ketika kehidupan ini diartikan secara hal yang lebih hamba? Bagaimanakah malaikat itu bisa hidup? Bagaimanakah seekor ikan yang sudah diambil insannya, kemudian diambil dagingnya, tapi masih hidup? Maka ternyata Allah lah yang menghidupkan kita. Tetapi ditanya oleh Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Wahai hambaku, bagaimana engkau itu bisa lupa denganku? Takfuruna, bagaimana engkau ini bisa lupa kepadaku? Padahal engkau dahulu amwata. Amwata itulah mawjud, maknanya adalah tidak wujud. Tsumma ahyakum, kemudian Allah memberikan kehidupan. Tsumma yumitukum, dimatikanlah Allah. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian diambil kita oleh Allah. Jadi kalau begitu, maknanya apa? Kehidupan ini adalah mewujudkan atau mengokohkan wujud kita sebagai hamba Allah. Dalam arti adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu dan cukupilah kami ya Allah. Mali siwahu, tidak ada yang dapat melakukan semua ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diakui. Tetapi Allah lah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ibtaghul wasilah
Wahai orang-orang yang beriman, di dalam kehidupan ini carilah perantara agar kamu dekat dengan Allah, agar kamu ditolong oleh Allah. Kita meminta perantara kita yang terbesar adalah baginda Nabi besar Muhammad. Ini diperintahkan oleh Allah, Pak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada kekasihku Al-Mustafa Muhammad. Jangan kalau lihat di dalam Al-Quran, kalau Allah berkata kepada Nabi selain Muhammad, ya Musa, ya Harun, ya Isa. Tapi apa yang dipanggil sampai cintanya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad, dipanggil gelarnya Nabi. Ya dipanggil gelarnya, gak pernah Nabi Muhammad gak pernah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan sama Allah. Kita ini hidupnya disuruh dekat sama Nabi, kata Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wahai Muhammad, jika mereka umatmu itu beriman kepadaku, maka engkau harus dijadikan suri tauladan, maka engkau harus dijadikan idola, maka mereka harus banyak bersolawat kepada engkau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya habib Allah. Assalamu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya habib Allah ya Rasulullah. Kita ini disuruh bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan semakin orang itu mencintai sang Nabi, Pak, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Baginda bagaimana dahulu para sahabat. Masa sahabat tidak mau jauh dari Nabi. Setiap hari mau berkumpul membaca hadisnya Nabi. Setiap hari berkumpul membaca perintah-perintahnya Nabi. Subhanallah, membaca tasbih Alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar. Dalam rangka apa? Beliau cinta kepada utusan Allah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini luas, Pak, luas maknanya. Bagaimana cita-cita Nabi ini menjadi satu cita-cita kita juga. Bagaimana dakwahnya Nabi ini menjadi dakwahnya kita juga. Dalam satu hadis dikatakan li'anna hadiyallahu bika rajulan
wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang yang dapat hidayah karena usaha kita, maka Allah akan memberikan satu nilai yang sangat tinggi, penghormatan yang sangat tinggi kepada orang-orang tersebut, melebihi dari ciptaan Allah dan seisinya ini. Loh, apa gak keren, Pak? Jangan dikira ketika jenengan sedekah makanan menjadikan orang-orang di sini berzikir menyebut nama Allah itu tidak dinilai oleh Allah. Bagaimana AC ini yang bunyi, yang menjadikan ketenangan sehingga tempat ini menjadi nyaman untuk mengingat Allah, tidak mendapatkan nilai dari Allah. Jangan mengira tiang-tiang yang ada di sini, apa semua Allah, masya Allah, bersaksi kepada Allah. Fulan bin Fulan menyebut kalimat Allah. Hebohnya ini dunia ini, Pak, ketika menjadi saksi di hadapan Allah. Jangan sampai harta-harta kita, jangan sampai dunia-dunia yang mengamanahkan kepada kita menjadi saksi kemungkaran kita kepada Allah. Jangan punya duit banyak, lah gak pernah sholat. Duit itu nanti akan bersaksi di bulan gak pernah sholat ya. Jangan punya macam-macam, guys. Ini orang gak taat sama jenengan ya Allah. Tapi alhamdulillah ketika kita berada di satu tempat yang tempat itu mengingat kepada Allah, maka tempat itu akan bersaksi dia menjadi pengikut setia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hidupkan majelis sholawat, Pak Ustaz. Apa ada di zaman Nabi dahulu? Oh, banyak. Dulu ketika para sahabat melihat Nabi itu, Pak, sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar itu resah. Sayyidina Abu Bakar itu resah ketika para sahabat, ketika Sayyidina Abu Bakar ini tidak melihat Nabi. Abu Jahal itu kalau lihat Nabi langsung senang, Pak. Maka kecintaan ini yang akan menjadikan rasa iman kita kepada Allah semakin tinggi. Sampai Sayyid Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau membuat satu karangan Zau kecintaan beliau kepada Nabi. Wal-nur yahdil hadirina thiyahu wa fil hashri dhillul mursalina kecuali naungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kita itu kan diajarkan nanti ketika hari kiamat itu semuanya ditolak oleh Allah kecuali yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin para jamaah semua yang ada di sini sudah ziarah ke Makkah Nabi, jadi kan akan merasakan bedanya ketika di Madinah keluar. Padahal jenengan gak apa-apain, jenengan di Madinah duduk aja, tenang. Ketika jenengan di Indonesia balik rumput lagi, pisah lagi. Kenapa kalau di Madinah tenang? Karena di situ ada maqbarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana agar kita ini di sini tenang seperti di Madinah? Maka kita ini harus cinta kepada Nabi. Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita ini diuji oleh Allah dengan kesusahan. Orang itu, Pak, kalau diuji dengan kesenangan banyak yang sukses. Mereka kemudian bisa tahadus binikmah, bisa senyum. Tapi ada manusia yang diuji oleh Allah dengan kesulitan, Pak. Difitnah,
dicaci, gak punya duit, jalan kehidupan ini terus berjalan, tapi senyum mereka tetap merekah. Kenapa? Karena tidak mau itu semua mempengaruhi cinta beliau kepada Allah dan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Tidak mau sholatnya turun semangatnya, tidak mau ngajinya turun. Orang itu kalau sudah cinta kepada Allah, Pak, ngaji itu bukan satu aturan. Quran bukan sesuatu hal yang ditaruh saja di dalam lemari, tidak. Quran sudah ada dalam hatinya. Ngaji karena cinta itu lain dengan ngaji karena aturan. Kayak jenengan cinta sama suami jenengan, Bu, bapak-bapak cinta kepada anak atau istri jenengan, yang muncul emosi apa ketika istrinya sakit, emosi ke rumah sakit, ketika kemudian sakit diberikan obat anaknya. Begitupun kita ketika melihat Allah, ketika kita melihat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kita melihat kalam Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ini ada fasilitas ngaji. Ini harus konstruksinya itu lebih heboh, Pak, daripada pesawat. Pesawat itu dibangun, Pak, ada skadronnya. Gimana buatan? Ya apa tidak? Pak, jangan lihat itu di skadron 17 itu pesawatnya Pak Presiden buat muter-muter di dunia ini saja, Pak. Dibangun namanya hanggar, dibangun itu teknisi, dibangun itu ketua kepala skadronnya, dibangun yang bersihin, dibangun, digaji, dikasih fasilitas. Apalagi hal yang seperti ini yang konstruksinya untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhir. Gimana Bapak? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Jenengan kalau lihat ayat ini, Pak, kamu kalau minta sama Allah itu jangan kebaikan dunia doang, jangan kebaikan akhirat doang. Fil akhirati min khalaq, jangan akhirat doang, tapi kamu minta ini kebaikan. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Cari kebaikan dunia, cari kebaikan akhirat, dan mohonlah kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, yaitu apa? Annar. Maka sekarang ada orang yang ngejek ini, saya di neraka enak. Bukan begitu, Mas. Neraka itu Allah gak senang kamu, itu neraka namanya. Ibaratkan di neraka, Masya Allah, api itu ada zahirnya, konstitusi zahir. Tapi konstitusi roh, ketika roh jauh dari Allah, faman a'rada an dzikrihi fa innahu ma'isyatan dhanka, hidupnya akan sempit, jauh dari Allah, jauh dari Allah. Jadi Allah itu harus menjadi objek pertama yang harus kita tuju. Titik yang pertama yang harus kita kuatkan adalah cinta kita kepada Allah agar Allah meridhoi kita. Kita membuatkan, ya apa tidak? Tapi kadang-kadang kita ini berpikirnya di dunia ini apa neraka begitu. Makanya tadi dikatakan Allahu ma'i, Allah bersama, Allahu hadiri, Allah hadir bersama, Allahu syahidi, Allah bersama menyaksikan, Allahu
Nasiri Allah yang menolongku. Ini ikrar pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah, mungkin ada yang bertanya, monggo kami silakan. Mari Pak, mau pertama mau bab apa, tapi jangan berat, bahaya berat. Berbeda itu saya, tapi jangan berat. Butuh kalau berat. Kayak kemarin di Pemalang orang berat, kualitas nol. Monggo Pak yang mau bertanya tentang ruhiyah, mungkin pakai mic Ustaz. Tadi ada mic-nya apa ya? Waalaikumsalam. Maksud saya mau nanya nih, bagaimana hukumnya mensolati jenazah lebih daripada satu kali, atau jenazahnya satu aja satu jenazah bisa mensolati sampai 3 kali. Bagaimana? Terima kasih. Alhamdulillah, niku bagaimana menghukumi sholat jenazah melebihi 1 kali. Jadi yang menggugurkan kewajibannya itu sekali, okay? Jadi kalau ada orang yang mati, wafat, kemudian ada 1 orang yang sudah melakukan sholat, maka gugur semuanya, panjenengan gugur. Tapi kalau ada orang wafat, panjenengan boten sholati, itu dosanya semua. Kayak jenengan lihat orang yang zina, jenengan gak mau mempunyai tikad berbuat baik agar mengingatkan dia tidak melakukan zina, maka dosanya, maka mafsadahnya akan menimpa kepada kita. Ketika ada seseorang itu disolatkan lebih dari 1 kali, justru sunnah, karena hukumnya sholat jenazah itu seperti doa. Paham ya? Yang saya masuk ini Pak Oke. saya sholat jenazah, sudah sholat di rumah sakit, kemudian dibawa ke rumah, sholat lagi di rumah, kemudian dibawa, kalau mau dimakamkan, dibawa ke masjid, saya ikut sholat lagi. Jadi 3 kali saya mengikuti sholat jenazah itu. Gimana? Betul Bapak. Saya kados doa. Panjenengan sumami sholat kasar ya. Pun sholat ke masjid, tiba-tiba istrinya di rumah belum sholat. Ya sholat jamaah yuk, ayo sholat. Jadi kebaikan-kebaikan yang seperti itu gak apa-apa dilakukan 2-3 kali di dalam rangka untuk apa? Di dalam rangka untuk ziyadah doa, menambahkan doa. Tambah saya itu tambah didoakan, karena orang yang meninggal itu seperti orang yang tenggelam, harus banyak didoakan. Monggo kamu mau tanya silakan. Mau furu'iyah silakan. Monggo Pak. Nanti kalau di tempat makan banyak tanya lagi. Saya kalau di tempat makan itu maunya bawahnya makan aja. Suruh tanya lagi, ngobrol lagi, puyeng saya kalau jawab banyak-banyak. Monggo Pak, kan mau bertanya. Rileks aja Pak, betul usah. Pegang-pegang. Belum ada saya. Oke, monggo. Kaitannya dengan jenazah tadi Pak. Oke. Tatkala menurunkan jenazah, pada umumnya orang menurunkan jenazah itu yang larat adalah dari sebelah barat. Apakah yang sebenarnya itu menurunkannya kepala dulu diturunkan, atau memang sekaligus
diturunkan dengan badannya langsung kubur. Kan ada yang diturunkan lewat dari ujung kepala dulu turun, baru kakinya diturunkan. Di dalam hadis Musawwir baginda Nabi besar Muhammad SAW mengingatkan seseorang itu yang sudah wafat itu akan merasakan sesuatu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Dalam arti apa? Sebelum jenazah itu dikuburkan, maka perlakukanlah sebaik mungkin. Jadi caranya bagaimana? Ada beberapa ikhtilaf ulama di dalam masalah ikraman wa tasyrifan kepada jenazah yang sedang dikubur. Jadi ketika mengangkat juga posisinya harus seimbang antara kepala, antara badan, kaki. Diturunkannya juga seimbang. Jadi artinya jangan sesuatu hal yang tidak seimbang sehingga menjadikan si mayit ini kondisinya sakit. Begitu aja, Pak. Jadi yang ikram, yang tasyrif, yang bagaimana, yang seimbang antara kepala, badan, dan kaki diturunkan. Nanti setelah diturunkan dengan pelan-pelan, diurut pun dengan pelan-pelan, jangan diturun kayak orang ini. Pelan-pelan, kemudian setelah diadankan, yang benar. Jadi intinya ketika orang yang sudah meninggal, apalagi yang mau dikubur di jauh tempat, itu kasihan ketika mayit itu sampai kadang-kadang di ambulan itu keluar darah lagi. Maka bagaimana menjadikan mayit ini ketika sudah di ambulan jangan keluar darah lagi, karena mayit ruhnya mereka merasakan kesakitan. Semoga Allah berikan kita husnul khatimah. Mau Pak, yang lain Pak? Boleh Pak. Ustaz, tanya. Oke Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz menanyakan berkaitan dengan apa yang ditanyakan dengan Bapak Rasno. Seandainya ada jenazah, kebetulan mungkin jenazah itu ada misalnya cincin yang membawa karena lupa mungkin, terus ada sebagian gigi palsu yang membawa, terus mungkin dari misalnya ada seseorang yang meninggal di rumah sakit, kebetulan mungkin ada alat-alat yang tertinggal di rumahnya, itu lupa sampai terkubur, gimana hukumnya Ustaz? Kalau semua izin ya, kalau sudah lupa, sudah dikubur jangan dibuka, haram. Kayak orang sholat lupa niat, kemudian lupa batal aja sholat saya, haram. Ya sudah, kalau lupa tidak dihukum, tapi kalau masih belum lupa dicopot. Kalau bisa yang operasi itu harus steril, jangan sampai ada yang masih alat-alat yang masuk ke dalam tubuh kita, karena kita ini beda dengan hayawan. Jadi Allah itu memuliakan Bani Adam itu sampai seperti itu Pak. Kita ini dimuliakan sama Allah itu sampai seperti itu, sampai wafatnya saja sudah proses yang baik. Kalau ayam dimatiin selesai, buang ke laut, kubur selesai. Tapi kalau kita harus diproses, sampai nggak usah lihat caranya, sampai lihat Allahnya. Sampai Allah cinta sama kita sampai seheboh itu. Di ultimate orang yang dolim sama mayit, aku akan balas itu. Sampai Allah begitu. Jadi jangan sampai kita ini, pokoknya mayit itu kalau ada susu itu yang suka masang susu copot dulu susunya. Terus yang ada emasnya, gigi palsu, copot aja semua seperti itu.
makanya jangan ini Pak, kalau saran saya jangan di dunia ini nggak usah pakai hal-hal yang memberatkan kita untuk kembali kepada Allah. Salah satunya apa? Kita percaya kepada sesuatu hal yang mempunyai kekuatan selain Allah, kecuali itu jadi wasilah. Kadang orang pakai susu, kadang orang diisi, itu malah kita sulit nanti matinya. Yang menyulitkan mati itu salah satunya itu. Yang kedua hubung dunia, cinta duit, cinta dunia. Cinta dunia itu bukan hanya kita itu apa, tapi kita cinta sama dunia itu menjadikan kita ini orang yang sulit mati. Orang itu kalau sulit nazak, sulit sakit. Dengan rambut dengan zat bahagia itu sakit betul. Sakit gak Pak? Rambut sama batekin sampai walaupun pasukan nomor 1 sama batekin sakit apa enggak? Apalagi ruh itu ditaruh di dalam jasa. Dan bagaimana cara kita ini biar mudah? Azamnya kita harus ikhlas, bersih. Itu secara hakikat ya. Itu kalau secara fikih pokoknya hal-hal yang selain dari tubuh ini cocok. Tapi sampai nggak usah khawatir hidup sampai nanti gimana, nggak usah. Yang penting sampai sama Allah hubungannya aman ya, sudah aman. Maksudnya aman gimana Bu? Jenengan senang sama suami karena Allah, jenengan senang istri karena Allah, jenengan senang anak karena Allah. Jadi bawaannya itu karena Allah, nggak perlu ini mau ini suami saya malas kayak kebo apalagi ya, suami istri saya. Jenengan ibadah menjadi istri itu adalah ibadah, suami ibadah. Jenengan jadi prajurit, jadi pejabat ibadah, olahraga juga bisa ibadah. Jenengan nanti upacara, wah saya malas upacara, tapi karena Allah dia sudah jalani. Panas-panas Allah membuat kita Allah yudhi'lan. Allah tidak bakal menyepelekan sesuatu yang niat karena Allah. Yang penting niatnya karena Allah. Jenengan pacaran kepanasan, wah itu Allah itu kasih jenengan itu pahala besar. Ya besar. Karena niatnya mengikuti pemimpin adalah perintahnya Allah. Jadi penting konstruksi seperti ini biar kita wafatnya husnul khotimah. Naik mobil karena Allah, naik motor karena Allah, melihat karena Allah, kata Rasulullah. Terus penting. Jadi jenengan kan bertanya ke saya, Ustaz, kalau hal-hal yang seperti itu gimana hukum fikih? Hukum fikih itu bisa dibuat mudah Pak, ilahnya mudah. Jenengan ketika sudah dikubur kemudian ada hal-hal yang di situ nggak boleh dibuka, tapi proses kita ini menghadap Allah, rohnya kita ini loh Pak. Aturannya itu jenengan masuk ke Halim aja harus pakai kop. Saya kalau nggak ada stikernya suruh balik saya. Jenengan kalau ke atas nggak ada stikernya gimana? Apa stikernya kita? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari itu orang-orang akan dilihat wajah-wajah mereka yang wudhu, wajah yang sholat, mereka bersinar. Yaitu stikernya. Orang sekarang di Jepang itu, di Amerika itu kalau mau bayar apa-apa katanya pakai sinar. Mau operasi pakai sinar. Gak tahu sinar apa. Kita di sini masih berpikir adanya operasi itu dengan apa gunting, dengan itu. Padahal sesuatu itu bisa direkayasa, bisa dibuat. Mau rekayasa, mau pakai dohir, mau batin. Tapi yang jelas Allah sendiri yang mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Nurnya itu penting. Maka jaga hati itu adalah sesuatu kewajiban. Yauma ya'ti la takallamu nafsun, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu penting. Sekarang kan orang kan enggak
sekarang bisa heboh karena dia sakit gula, heboh dengan sakit gigi, tapi kenapa orang nggak heboh dengan hati yang busuk, hati yang suka ghibah, hati yang suka menjelek-jelekan orang? Padahal Allah yang mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saatnya kita sukses di dunia akhirat itu harus selamat hati kita. Kita lihat saudara kita jelek, jangan dijelekin, jadi takdirin Allah begitu. Kita mohon kepada Allah. Kita lihat saudara-saudara kita yang belum sholat, kita usaha bagaimana mereka mau sholat. Jangan malah aibnya di mana-mana. Ini penting, hati yang bersih itu penting. Ada orang yang tirakannya itu nggak sholat banyak, sholatnya itu paling sekali dua kali, tapi hatinya bersih, selamat. Orang yang sholat, tapi setelah itu dia hatinya jelek. Tapi terus jenengan jangan terus sholat terus hatinya jelek, jangan. Yang penting saya itu kan seorang ahli agama. Ahli agama itu punya kewajiban apa? Mengingatkan bahwasanya hati yang selamat melebihi daripada hal-hal yang heboh di dunia ini. Ya, karena ini nanti akan konstruksinya itu luar biasa. Hati ini akan bersifat. Paham ya, Pak? Paham ya? Jadi jenengan kalau mempersulit apa untuk mengkhawatirkan keadaan mayit secara zahir, mayit itu kalau sudah dikubur selesai, Pak, zahirnya. Tapi yang jadi problem ya konstitusi ruhnya ini. Dia mau kemana ini? Ini penting. Mungkin ada lagi, Pak. Sebelum kita sholat awabin itu apa? Terus kapan dikerjakannya? Terus apa Rasulullah pernah menjalankan? Tidak itu. Assalamualaikum. Subhanallah. Panjenengan oleh Allah diberikan fasilitas bagaimana kalau kita ini biar banyak. Salah satunya adalah sholat awal. Sholat yang dilakukan ketika ba'da maghrib 6 rakaat. 2 rakaat. Bisa jenengan kantor Pak Ustaz niatnya 2. Saya niat ba'diyah dengan sholat awal. Itu oleh Allah diberikan pahala seperti kita ini beribadah 12 tahun. Ini penting, Pak. Jadi kita ini harus fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Maka ya, jadi seperti orang yang ibadah 12 tahun. Terus ada satu amalan lagi, jenengan kalau sore baca sholawat umi 80 kali, maka Allah akan ampuni dosa kita 80 tahun. Kalau umur kita nggak sampai 80 tahun, itu ampunan diganti rahmat, Pak. Pak Ustaz, saya setiap Jumat baca berarti 80 tambah 80, iya. Terus ada yang protes sama saya, Allah mudah banget masih pahala. Ya bagi Allah nggak ada yang susah itu kamu. Hadisnya doib, wajar. Jangan bilang hadis-hadis doib. Hadis doib itu kalau dalam masalah fadhailul a'mal dipakai oleh para ulama. Kenapa, Pak? Kok dipakai? Karena hadis doib itu banyak yang meriwayatkan. Contoh nih, ada Ustaz nih 3, 4, 5. Ini meriwayatkan satu hadis yang sama. Kemudian saya itu hadisnya itu dihitung doib. Kenapa? Karena saya itu melakukan perbuatan yang jelek. Standarnya orang melakukan perbuatan yang jelek itu kalau orang ahli hadis, Pak, jenengan lewat sal, jenengan lewat pasar, makan berdiri, minum berdiri, setiap riwayat hadis jenengan dhaif semua. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang fasik, itu gak diterima hadisnya. Itu konstitusinya ahli hadis, Pak. Ustaz, saya nih semuanya meriwayatkan hadis itu, kemudian saya makan di pasar, minumnya berdiri itu. Oh, ini hadisnya semuanya dhaif. Maka Imam Ghazali menggunakan hadis itu tetap karena Imam Ghazali seorang ahli hadis
yang beliau ini melihat riwayat ini tidak hanya diriwayatkan orang yang ahli dhaif, tapi juga diriwayatkan orang yang mempunyai persyaratan daripada hadis hasan dan hadis sahih. Paham ya? Standarnya itu minum berdiri, Pak, bukan standar pacaran. Orang kalau meriwayatkan hadis itu dulu lebih kejam dari sekarang. Pak Ustadz itu kalau semuanya nggak hafal hadis lebih dari sekian ratus, nggak diterima standarnya. Sekarang Pak Ustadz yang penting suaranya bagus, bener aja jadi Pak Ustadz, jadi ahli fatwa, penceramah, kira-kira. Kalau dulu enggak, orang berdiri ketahuan satu orang aja, kemudian satu itu disaksikan 2 orang. Oh, hadisnya nggak bisa diterima. Itu kayak begitu. Satu lagi. Makanya Ghazali mengatakan tetap dipakai hadis dhaif itu karena melihat ada perawi yang lainnya yang mempunyai dhabit atau akhlak yang termasuk dalam kategori hadis hasan dan hadis sahih. Saya ceramah seperti itu. Kalau sholawat itu jenengan setelah asar baca 80 kali diampuni dosanya 80 tahun. Dia ngomong sama saya, itu hadisnya dhaif Pak Ustaz. Saya tanya sama kamu ngajinya di mana? YouTube. Orang kayak kita ini konstitusinya itu panjang, Pak, panjang. Tirakatnya itu panjang, ngaji itu diposoni, ngaji itu mutolaah itu sampai ini saya aja lihat bapak-bapak gak jelas ini siapa sih. Itu sampai detail. Makanya kemarin masalah sohorok itu ada gus-gus yang mengatakan itu haram-haram itu siapa? Dia ahli fikih bukan? Dia hafal Alfiyah Ibnu Malik apa bukan? Dia hafal Qudur Juman apa enggak? Hafal Bulughul Maram apa enggak? Ajinya dari mana? Itu konstitusinya. Lalu sekarang orang bisa ngobrol pakai jilbab, pakai serban, mustah. Apa kalian? Ngomong dalil tapi nggak tahu koordinatnya kayak apa. Ini yang bahaya di Jakarta. Orang yang bicara seperti itu harus konstitusinya harus lengkap, Pak. Serius nih saya ngomong begini. Kamu ngomong hadis dhaif, kamu lebih tahu apa hadis dhaif? Kamu siapa? Ngajinya di YouTube. Na'udzubillahi min. Makanya kalau ngaji itu sama ulama yang tahu tentang ilmu. Oh ini asbabul wurudnya, oh ini nahwu sorofnya, oh ini akhirnya nggak jadi problem. Ngaji di YouTube, tak kritik sama. Silahkan ngaji YouTube harus dikobalah, harus tahu. Jadi permukobalah perbandingan nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan ngaji terus itu dijadiin alat untuk apalagi nyerang seorang ustaz, na'udzubillahi min. Ini penting saya bicara seperti ini untuk apa? Biar konstitusi agama itu tetap terjaga. Saya kira begitu ya. Ini sudah waktu Islam belum? Alhamdulillah. Jadi ini konstitusinya di Halim itu kalau Islam harus dengan prosedur begini. Gak apa-apa ya. Sudah kira-kira demikian. Alhamdulillah. Kita doakan Ustaz Rosidi sudah gak ada di sini ya Pak ya. InsyaAllah ya. Semoga Ustaz Rosidi sehat walafiat ya. Beserta panjenengan sedoyo sehat walafiat. Keluarga kita jadikan anak yang solih-solihah, sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Syurul ladzina Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu